Tampaknya bahkan Baguyo tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kesempatannya. Qin Yichen mendengar kata-kata itu, menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya, hanya mengangguk, oke. Ketika dia melihat kematiannya, dia mendengus lagi. Jika dia bisa, dia bahkan tidak ingin Qin Yichen mengerti apa-apa, dan bahkan membunuh puing-puing kecil ini. Segera, transisi adalah mural yang menatapnya. Garis yang tak terhitung jumlahnya disimpulkan dalam benaknya, dan Baguyo juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Pada saat ini, Seng Wang dan Mo Yun bersama-sama menyelimuti aula, dan ada sangat sedikit yang bisa menembusnya. Di antara protos, hanya ada 3 murid Kaisar Juejin, serta Kaisar Ilahi Jiuli asli dan Kaisar Ilahi Jiuli. Selain itu, alasan mengapa Kaisar Ilahi Jiuli dapat mencerahkan adalah karena Baguyo memegang daun teratai di tangannya dan menyeka matanya, seolah-olah wajah suku Jiuli kurang lebih diberikan. Tidak ada yang bisa mencapai reruntuhan Zizu, tetapi bahkan metode penyaluran ilahi Zizu tidak dapat dipahami. Di antara iblis, murid sihir sangat sedikit, bahkan 7 putra penjara surga, hanya kematian, jurang maut, dan gurun kedua. Penjara gila sedang menggaruk-garuk kepalanya dan menginjak kakinya dengan cemas, tetapi menyaksikan Qin Yichen duduk bersila, dengan matahari yang berkedip di mata kirinya, dia tiba-tiba tidak yakin. Jangan khawatir, itu akan diajarkan kepadamu setelah saudara-saudara telah belajar. Meskipun jaminan kematian tuannya, orang gila itu tidak khawatir tentang ini, tetapi puing-puing kecil ini bahkan dapat menempati tempat. Tapi segera, penjara itu tertawa. Jika itu cocok untuk bakat, jenis-jenis kecil ini pantas dibandingkan dengan saudara-saudara. Meskipun Qin Yichen telah membuat terobosan luar biasa di tahun-tahun ini, di mata sipir penjara, sebagian besar dari mereka mengandalkan kesempatan. Sungguh berbicara tentang bakat, aneka kecil ini adalah kentut. Lagi pula, saudara-saudara dan mereka berdua adalah penguasa neraka surga. Seberapa keraskah penerimaan guru terhadap para murid? Bahkan jika Baguyo adalah pelacur, dia juga adalah kaisar para dewa. Yang mana dari mereka yang hadir sebanding dengan Qin Yichen? Bahkan Tu Yubai tidak mau memperlihatkan wajahnya, karena bakat, Brother Qin takut mereka tidak bisa melawan Baguyo. Namun, Tu Yubai akan menghibur dirinya sendiri, lebih baik bisa mencerahkan, dan lebih sedikit mencerahkan daripada menatapnya. Alih-alih mengkhawatirkan Qin Yichen, pikirkan apa yang harus mereka lakukan. Kamu, bisakah seseorang membaca dengan teliti cara Baguyo dan masa transisi? Melihat itu, ratusan pria kuat Tusan yang hadir menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan saudara Yubai hanya bisa menatap, apalagi kita. Tapi Muncang membenci mata kembar itu, dan kakek Su memberikan sinar matahari yang kuat kepada Qin Yichen sebelum dia meninggal, dan putaran bulan yang cerah itu diberikan padanya. Tapi Muncang benci hanya ingin menyingkat mata bulan. Tetapi Xintian mendengar suara Qin Yichen setelah berpikir sejenak. Dia akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Dengan berlalunya waktu, ada hampir 10.000 orang kuat di aula, tetapi kurang dari 10 benar-benar memenuhi syarat untuk dicerahkan. Dalam pikiran Qin Yichen, tampaknya ada sosok yang ganas dan buas, dan dia harus mengakui bahwa orang-orang Jiuli layak menjadi kaisar yang kuat. Anda tahu, di zaman kuno, umat manusia pada saat itu dapat digambarkan sebagai sekelompok pahlawan, dan orang-orang Jiuli mampu bertarung melawan umat manusia tahun itu, dan bahkan mengalahkan banyak orang kuat dari umat manusia. Banyak kekuatan magis orang-orang Jiuli yang tercatat di aula ini menguntungkan Qin Yichen, tetapi yang benar-benar menariknya adalah Taoisme orang-orang Jiuli. Taoisme juga bisa disebut Taoisme. Teknik dan hukum adalah evolusi Tao. Dengan kata lain, Taoisme adalah metode tampilan Dao Wei. Namun, hukum Tao lebih kuat dan lebih misterius daripada hanya memaksakannya. Sebagai contoh, 6 kata ilmu pedang Hao Tianqi dapat dianggap sebagai semacam Taoisme. Tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai langkah paling sederhana dalam ilmu pedang. Karena ilmu pedang 6 kata hanya membunuh, memenggal kepala, membuka, menyembunyikan. Tapi melalui pisau 6 kata Hao Tianqi bisa memasuki jalur pisau. Selain itu, pemenggalan kepala Qin Yichen sendiri sekarang sudah cukup untuk menjadi metode Tao. Beberapa Taoisme tingkat lanjut sudah cukup untuk mengubah Dao Wei menjadi praktik. Tentu saja, jika Anda ingin menciptakan pencerahan Dao Wei, Anda memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tingkat pemahaman Dao Yun Dao Wei. Karena jika tidak ada pemahaman yang cukup tentang Dao Wei tidak dapat banyak berubah sama sekali. Jika itu adalah cara tertentu dari Dao, maka setidaknya, itu juga membutuhkan cara dari Dao, ke titik pencerahan dan kelengkapan. Ilmu pedang terbaik Qin Yichen hanya sukses kecil. Ada keheningan di aula. Tiba-tiba, suara keras mural yang pecah mengejutkan semua orang. Saya melihat kematian orang mati, dan kekuatan sihir yang sengit dan sengit langsung menghancurkan mural. Seolah-olah, kekuatan magis mural pertama, sudah menyadari transisi dan mengingat pikirannya. Jadi dia juga harus menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan. Mural-mural itu benar-benar hancur, dan pandangan suram ke Baguyo. Bahkan jika sekarang itu adalah kelompok para dewa palsu yang duduk di atas kaisar,
bakatnya pasti akan lebih baik daripada perempuan jalang ini. Namun, Baguyo, duduk bersila, tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mengedipkan matanya. Jelas, menghancurkan mural itu tidak berpengaruh padanya, karena dia sudah sadar. Di matanya, Dudun tidak bisa menahan perasaan frustrasi, tapi kemudian dia menatap Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Tidak bisa menggali mata kiri kamu, ada juga cara bagimu untuk membersihkanmu. Tu Yubai memandangi mural yang hancur, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah mempelajari mural pertama dengan begitu cepat, bakat sihir ini terlalu menakutkan. Aku ingin tahu apakah saudara Qin dapat mencerahkan setengah? Anda harus tahu bahwa penghancuran mural pada akhir kehidupan sama sekali tidak ditujukan pada Qin Yichen, tetapi bahwa dia benar-benar menyadarinya. Bagaimanapun caranya, dia tidak akan pernah merusak kesempatannya. Wajah Tu Yubai jelek, sehingga merusak mural, bahkan Baguyo, yang paling menentang transisi, tidak akan berhenti. Baguyo dan transisi sekarang memperebutkan bakat mereka, dan bahkan jika pihak lain selangkah lebih lambat, saya takut mereka tidak akan bertarung. Namun, kedua orang ini menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan, tetapi saudara Qin yang menderita. Dan hal yang paling mengkhawatirkan dari Tu Yubai adalah bahwa karunia bakat mungkin dapat berubah, tetapi itu tidak pernah dapat diubah sesaat. Jika mural ini ada di belakang, maka mural berikutnya tentu saja ada di belakang. Jika Anda ketinggalan setiap waktu, itu berarti Anda hanya dapat memahami fragmen itu. Dibandingkan dengan kekuatan supranatural yang lengkap, jaraknya dapat dibayangkan. Jika kamu terus seperti ini, saudara Qin tidak tahu berapa banyak kehilangan. Melihat ribuan dewa dan setan di sekitarnya, Tu Yubai merasa sangat tak berdaya. Namun, Tu Yubai hanya menghela nafas, dan suara di benaknya membuatnya gemetar seperti sambaran petir. Saudaraku Yubai, bolehkah aku memberitahumu misteri mural pertama? Tu Yubai terpana untuk waktu yang lama sebelum dia yakin bahwa transmisi ini memang dari Qin Yichen. Tapi Tu Yubai terkejut. Anda memberitahu saya sesuatu? Apa yang Anda mencerahkan diri Anda hanya omong kosong? Ada apa? Apakah Anda akan menyalahkan anak-anak Anda? Ini benar-benar layak untuk bersama. Suster Qin, Anda masih tidak boleh terganggu. Mural kedua, cobalah untuk tidak terlalu tertinggal oleh dua orang itu. Namun, suara Qin Yichen penuh dengan kekhawatiran. Anda mengatakan yang kedua? Saya telah menyelesaikan pencerahan saya. Apa?